Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah tsumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, para pemuda jamaah Masjid Salman Al-Farisi rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya banyak sekali. Sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim setelah tadi kewajiban sholat berjamaah subuh. Kemudian kita melanjutkan ke kewajiban selanjutnya, yaitu bertolabul ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan inayah pertolongannya, memberikan hidayah petunjuknya, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam, yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, salah satu di antara rukun iman adalah kita wajib mengimani akan adanya hari akhir. Dan di antara kandungan beriman akan adanya hari akhir adalah kita pun wajib mengimani adanya surga. Nah, berbicara tentang masalah surga ini adalah pembahasan yang cukup panjang ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah membahas masalah surga ini begitu detail sekali, begitu jelas sekali, sehingga kalau mau dibahas ini membutuhkan pembahasan yang berkali-kali panjang sekali. Namun insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa saja yang mudah-mudahan ini memotivasi kita, memotivasi agar kita semakin meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena surga ini tempat kembali hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi bukan selain. Kita sering mendengar ya, sebuah ayat, wa'iddat lil muttaqin, surga telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dusta sekali ketika ada orang misalkan, saya pengen masuk surga tapi tidak mau sholat, ya, tidak mau menjauhi yang dilarang, misalnya tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membayar zakat, tidak mau beramal saleh, tidak mau bertakwa kepada Allah. Bagaimana dia bisa memasuki surga ya? Sementara surga hanya disediakan untuk orang-orang yang
bertakwa. Kita pun pernah mendengar sebuah ayat, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa ada tempat keberuntungan. Apa tempat keberuntungan tersebut, Pak? Surga, ya. Dan selanjutnya tersebut menyebutkan tentang ciri-ciri surga seperti ini. Jadi sekali lagi, surga hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa saja, beriman kepada Allah dan juga beramal soleh. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat tadi ayat wa'iddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini menandakan bahwa surga ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti akan mendadak diciptakan nanti di akhirat ketika manusia sudah berkumpul jadi pada manusia. Tidak seperti itu. Tapi surga sudah diciptakan, sudah ada. Bahkan Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj, beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha, ya, inda jannatul ma'wa. Di samping sidratul muntaha ada surga tempat kembali. Jadi menandakan bahwa surga sudah diciptakan oleh Allah. Bahkan kalau kita mau melihat lebih jauh, ya, surga ini pernah didiami oleh Nabi Adam alaihissalam. Betul. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika awal pertama kali diciptakan oleh Allah, Allah menempatkannya di mana? Di surga. Sehingga surga bisa kita katakan sebagai kampung halaman manusia, tempat kembalinya orang-orang beriman. Jadi sudah ada, bahkan sudah pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi ini menandakan bahwa surga telah ada, telah diciptakan oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, Nabi SAW pernah berkata kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tentang amalan apa yang menjadikan Bilal suara terompahnya ini sudah terdengar di surga, suara terompahnya. Ini menandakan bahwa pemilik terompah atau sendal tersebut pasti masuk surga. Nah, suara terompahnya saja sudah terdengar di surga, berarti bila Bilal sudah dipastikan masuk surga. Demikian tentang salah satu, ya, kisah Harithah, di mana Harithah ini pernah mati syahid, ya. Artinya pernah terluka yang menyebabkan dia mati syahid di peperangan Badar. Lalu datanglah ibunya menemui Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, qad aradta manzilata Harithah minni, engkau telah tahu kedudukan Harithah di sisiku. Jadi aku sangat sayang sekali kepada Harithah. Kalau dia fil jannah asbir wa ahtasib. Kalau Harithah ini berada di surga, aku akan bersabar. Ridho istilahnya. Jadi kalau Harithah ditempatkan di surga, aku akan ridho, aku akan bersabar dengan hal ini. Jadi tidak terlalu istilahnya merasa kehilangan. Wa in taku al-ukhra taromasna, ya. Kalau tidak demikian, kalau bukan di surga, maka apa pendapatmu, ya? Apa pendapatmu ya Rasulullah? Artinya berikan aku kabar baik tentang keadaan Harithah sekarang. Kalau tidak di surga di mana? Waqala, kata Nabi SAW, waihaki, celakalah kamu. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Awajannatun wahidatun hi, apakah kamu menganggap, mengira bahwa surga itu satu saja? Tidak, ya. Innaha jinanun katsirah, surga itu jumlahnya banyak. Wa innahu fi jannatil firdaus, dan anakmu sekarang berada di surga firdaus. Artinya dijanjikan masuk surga firdaus, karena tidak ada yang masuk surga terlebih dahulu sebelum terjadinya apa? Hari kiamat, ya. Nanti orang yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu umat beliau, umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Jadi kita telah dijanjikan di surga Firdaus dan menunjukkan bahwa surga ini jumlahnya banyak, tidak hanya satu ternyata. Jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innaha jinanun katsira, surga itu banyak jumlah, tidak hanya satu ya. Dan surga yang paling tinggi surga apa? Surga Firdaus. Inilah surga yang diidam-idamkan oleh setiap mukmin, setiap kita ingin bisa memasuki surga Firdaus. Karena pastinya ketika surga ini adalah surga yang paling tinggi, yang paling mulia, pastinya kenikmatannya sangat luar biasa dibanding surga yang lainnya. Bahkan di surga Firdaus ini adalah surga yang ditempati oleh orang-orang mulia seperti para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh. Ini tempatnya di mana? Di surga Firdaus ini. Oleh karenanya, ketika surga ini adalah surga yang paling tinggi, yang paling mulia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, menganjurkan kita ketika berdoa agar meminta surga Firdaus. Jadi kalau berdoa itu jangan tanggung-tanggung, jangan merasa bahwa diri kita ini ilmunya masih sedikit, ibadahnya masih sedikit, jadi sungkan minta dimasukkan ke dalam surga, karena surga itu ada perasaan kemudian. Nah jangan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari, fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus, ya, jika kalian meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus, minta dimasukkan ke dalam surga Firdaus, ya. Jadi kalau kita berdoa, Allahumma inni as'aluka Firdausan a'la, ya Allah, ya aku minta kepadamu surga Firdaus yang tinggi. Ini dalam doa kita. Jangan doa kita ini hanya seputar rezeki lancar atau apa. Ini cita-cita terbesar seorang mukmin, ya, agar dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Jadi minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka Firdausan a'la, ya Allah, aku minta kepadamu agar dimasukkan ke dalam surga Firdaus yang tinggi. Fa innahu awsatul jannah, karena surga Firdaus ini surga yang paling tengah, paling tinggi dan di tengah kedudukannya. Wa a'lal jannah, dan paling tinggi di surga. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada surga Firdaus. Ini menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat, ya. Surga itu banyak dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya ini arsy Allah Ar-Rahman. Jadi surga kelak tidak ada lagi yang namanya langit, ya. Atap kita kelak ketika masuk surga, atapnya apa? Arsy Allah, makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan, ya. Jadi kalau mau bertanya apa makhluk terbesar yang Allah pernah ciptakan, arsy, ya. Arsy ini adalah makhluk yang terbesar yang kelak di akhirat ini akan menjadi apa? Menjadi atap, ya, menjadi atap orang-orang yang beriman yang memasuki surga kelak, terutama surga Firdaus, ya. Maka di atasnya adalah arsy Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya lah, ya, dari surga Firdaus ini mengalir sungai-sungai surga. Jadi sungai-sungai surga yang dialirkan ke surga yang lain bersumber dari apa? Surga Firdaus. Ini puncak, ya, puncak tertinggi dari surga yang ada, itu surga Firdaus. Baik. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, adapun tentang luasnya surga yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya, bahwa luas surga ini seluas langit dan bumi, hanya tidak ada batasan. Sebagaimana langit ini kalau kita lihat seakan-akan tidak ada batasan, betul kan? Dan tidak ada batasan di dalam pandangan kita. Nah, kelak penduduk surga akan memasuki surga dalam kondisi sangat luas sekali. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, masing-masing penduduk surga, masing-masing
pribadi perorangan akan mendapatkan tanah di surga seluas 2000 tahun perjalanan. Jadi masing-masing 2000 tahun perjalanan. Ini nggak kebayang luas tanah yang dimiliki oleh orang per orang di surga. Sangat luas sekali. Sangat luas sekali, seluas langit dan bumi. Disebutkan dalam surat Al-Hadid, ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Ya, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dengan ketaatan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah beramal soleh, istiqomah sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, istiqomah haji, istiqomah menambah terus ilmu agama. Nah, dengan keistiqomahan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Otomatis, ya, wajan nanti juga dengan hal itu kita akan mendapatkan apa? Surga. Allah ampuni dosa-dosa kita, ya, Allah berikan rahmat kepada kita, otomatis akan dimasukkan ke dalam surga. Yang arduha ka'ardis samai wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, yang Allah telah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul. Seperti itu, ya. Jadi luas surga ini sangat luas sekali. Bahkan sebutkan, pohon-pohon di surga ini sangat banyak sekali. Nah, ini untuk menunjukkan luasnya surga, ada satu pohon, ini satu saja, satu pohon. Nah, pohon ini, ya, sangat besar sekali, sehingga ketika seorang menyusuri bayangannya saja, jadi bukan pohonnya, tapi bayangan pohon itu dikelilingi atau di apa namanya, diikuti bayangan tersebut, ya, dia putarin bayangan tersebut, maka ini membutuhkan waktu selama 100 tahun perjalanan. Satu pohon, ya, satu pohon bayangannya saja 100 tahun perjalanan. Bagaimana pohon ini kalau dikelilingi? Ini pasti lebih, ya, lebih dari ini. Ini baru satu pohon. Sedangkan di surga pohonnya sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Dan salah satu bentuk agar kita bisa memiliki pohon-pohon yang rindang, ya, amalan yang bisa kita lakukan adalah dengan sholat rawatib, ya, sholat apa? Sholat rawatib, sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Ini salah satu wasilah kita menanam, ya, dari sekarang untuk memanen kelak di surga dengan banyaknya pohon yang rindang sekitar istana yang kita miliki nantinya di surga, ya. Ya, seperti itu. Satu pohon saja sungguh luar biasa. Dan setiap pohon ini, ya, batangnya ini terbuat dari emas semua. Ya, jadi batangnya terbuat dari emas semua. Mungkin kalau di dunia ada seperti itu, wah habis, ya, habis. Batangnya terbuat dari emas. Subhanallah, ya. Nah, ini, dan di surga akan terasa biasa karena semuanya seperti itu, ya, semuanya terbuat dari emas batang pohonnya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimahumullah, surga ini memiliki banyak tingkatan. Tadi sekali lagi, ya, tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan surga Firdaus. Surga yang paling tinggi surga Firdaus. Bahkan kalau kita melihat di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, tingkatan surga ini sampai ada 100. Kalau di hadis yang lain disebutkan tingkatannya sesuai jumlah ayat Al-Quran, ya, seperti itu. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, inna fil jannah mi'ata darajah, ya, sungguh surga itu memiliki 100 derajat, 100 tingkatan ke atas. Kalau surga itu tingkatannya ke atas, kalau neraka tingkatannya kemana? Ke bawah. Semakin ke bawah semakin dahsyat siksaannya. Tapi kalau surga semakin ke atas semakin luar biasa nikmatnya. Seperti, ya. Nah, di surga memiliki 100 tingkatan ke atas. A'addahallah lil mujahidina fi sabilihi, ya. Salah satunya tingkatan yang paling atas itu disiapkan untuk siapa?
untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ardh. Setiap tingkatan jaraknya ini seperti jarak antara langit dan bumi. Ya, setiap tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah ya. Jadi sangat jauh sekali, sangat luar biasa sekali. Padahal memiliki berapa? 100 tingkatan. Seperti itu. Ini menandakan bahwa amal soleh seseorang ini berpengaruh terhadap penempatan di tingkatan mana dia akan mendapatkan. Meskipun kita katakan setiap surga sampai tingkatan bawah pun ini kenikmatannya luar biasa. Ya, seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, hadis lain ini, fil jannati mi'atu darajah, ma baina kulli darajatin mi'atu am. Surga memiliki 100 tingkatan. Jarak antara dua tingkatan itu sejarak 100 tahun perjalanan. Ini luar biasa ya. Luar biasa, jauh sekali. Luar biasa, luas sekali. Setiap tingkatan yang akan ditempati oleh orang-orang beriman kelak. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya ya, di dalam hadis disebutkan, inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim. Sungguh penghuni surga benar-benar melihat penghuni kamar-kamar di atas mereka. Artinya ya, setiap tingkatan tersebut bisa dilihat oleh tingkatan bawah-bawah. Ya. Jadi orang yang berada di tingkatan bawah bisa melihat ke tingkatan yang paling atas. Ya, artinya kamar-kamar, istana-istana yang luar biasa di atas itu bisa tampak oleh para penduduk surga yang ada di tingkatan bawah. Karena tatara'awna al-kawkab ad-durriyil ghadir minal ufuqi minal masyriq awil maghrib. Hal itu sebagaimana kalian melihat bintang yang terang lewat dari ufuk timur atau barat. Ya, ini seperti istana-istana atau apapun yang mereka lihat di atas. Sebagai penghuni surga tingkatan atas, ini seperti bintang-bintang yang berkilauan, bercahaya. Ya. Artinya semua kenikmatan itu bisa nampak dan sungguh luar biasa dahsyatnya, sungguh luar biasa indah untuk dipandang seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, adapun kamar-kamar di surga, ya, ini luar biasa. Selain tempatnya tinggi, ya, dibangun dengan batu bata emas, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di Mi'raj dan melihat di surga ada satu istana yang luar biasa, ya, luar biasa megah, batu-batanya dari emas, banyak pelayannya, bidadari sudah disediakan di dalamnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengira itu untuk dirinya, mengira itu untuk dirinya. Ditanyakanlah kepada salah satu pembantu, gitu katakan, atau orang yang berada di istana tersebut, untuk siapakah istana ini yang begitu indah, yang begitu menawan? Lalu dikatakan olehnya, untuk Umar bin Khattab, ya, untuk seorang pemuda dari Quraisy yang bernama siapa? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab kelak akan mendapatkan istana yang luar biasa. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih seperti itu ya. Jadi batu bata untuk membangun istana di surga ini semuanya terbuat dari emas. Subhanallah ya. Nah, disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 20. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqihim ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahu la yukhlifu Allahu mi'ad. Tetapi orang-orang bertakwa kepada Allah, mereka mendapat tempat-tempat yang, ya, tempat-tempat yang tinggi, istana-istana yang luar biasa. Di atasnya dibangun juga tempat-tempat yang tinggi, jadi bertingkat, ya, istana ini bertingkat, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Dan disebutkan oleh para ulama kaum muslimin rahimahumullah bahwa sungai-sungai di surga ini sesuai dengan kehendak si penghuninya. Artinya mengalir sesuai dengan kehendaknya. Mau dialirkan ke sana kemari sesuai dengan keinginannya, tanpa bersusah payah, ya, tanpa harus menggali parit, tanpa harus membuat selokan, tanpa harus membuat apa. Tapi sesuai dengan kehendak, dia akan mengalir sesuai dengan kehendak si penghuninya. Ini keutamaan bagi para
penduduk surga. Mereka bisa menjadikan aliran sungai tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dan ini mengalir di bawah istana-istana mereka, ya, di kebun-kebun mereka mengalir sungai-sungai yang banyak sekali. Dan yang pokok adalah 4, ya, sungai dari air tawar yang sangat segar untuk diminum, sungai dari air susu yang senantiasa enak, tidak pernah basi, ya, sungai dari air khamar yang tidak memabukkan tapi menyegarkan, dan sungai dari air madu yang disaring, yang enak dan nikmat untuk diminum, ya, minuman-minuman tersebut. Dan kalau penduduk surga mau minuman yang lain, ya, selain 4 minuman ini, ya, selain air tawar, air susu, air madu, air khamar, mereka pun bisa meminta apa saja yang mereka inginkan. Ya, ya Allah, saya pengen air kelapa, berikan. Ya Allah, saya pengen apa minuman kalau di bulan puasa kan? Marjan, ya. Pengen sosro, atau minuman apapun akan diberikan oleh Allah. Lam biha ma tashtahi anfusukum, kata Allah. Bagi kalian apa yang kalian inginkan semuanya diberikan oleh Allah. Ya, tidak ada yang dikecualikan. Apapun yang diinginkan oleh penduduk surga akan Allah berikan seketika. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya Allah berikan. Kemudian yang selanjutnya ada hadis, inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Sungguh surga itu memiliki kamar, sisi luarnya bisa terlihat dari dalam, sisi dalamnya bisa terlihat dari luar, ya. Kemudian ada seorang berkata, ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar tersebut? Kamar-kamar yang begitu indah, luar biasa tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, liman aqabal kalam. Ini tandanya, tanda penghuni surga yang memiliki istana yang luar biasa, bahkan kemah-kemah gitu, kemah-kemah khusus untuk mereka. Yang pertama, liman aqabal kalam, untuk orang yang senantiasa bagus perkataannya, baik perkataannya, tidak pernah mencela, tidak pernah berkata kasar, kotor, ya, tidak mudah menggibah, namimah dan sebagainya. Ini dia mampu menjaga perkataannya. Ini tanda pertama. Kalau tanda pertama sudah didapat, beralih ke tanda selanjutnya, wa at'ama ta'am, dan memberikan makan orang lain, orang yang membutuhkan. Jadi selain bagus ucapannya, dermawan orang. Subhanallah, ya, dermawan, suka bersedekah, ya, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa adama shiyam, dan suka melakukan puasa, membiasakan puasa, terutama puasa yang wajib, ya, puasa di bulan Ramadan. Pun demikian dia pun melaksanakan puasa-puasa sunnah, ya, Senin Kamis atau puasa yang lain. Dia suka membiasakan berpuasa, dan juga wasalla bil laili wan nasu, dan dia melaksanakan sholat malam ketika kebanyakan manusia sedang tertidur lelap. Jadi 4 tanda ini akan mendapatkan keistimewaan berupa kamar-kamar khusus, ya, kemah-kemah khusus yang bentuknya luar biasa. Disebutkan dalam hadis ini, bagus perkataannya, dermawan, apalagi membiasakan puasa dan membiasakan sholat malam. 4 kriteria ini sudah menjadikan dia berhak mendapatkan keistimewaan tersebut dan tentu dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian surga ini tidak hanya 1 pintu, tapi memiliki 8 pintu yang disebutkan dalam hadis cukup panjang di sini. Artinya barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, ya, maka, dan juga, ya, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, anak dari hambanya, itu dari Maryam, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam serta Ruh yang ciptakannya, bersaksi bahwa surga itu benar adanya, bersaksi bahwa neraka itu benar adanya, Allah akan masukkannya melalui salah satu dari 8 pintu, ya, yang dia kehendaki.
Jadi mempersilahkan dia memasuki pintu mana saja yang dikehendaki. Dan diriwayatkan ya dalam hadis yang lain, barang siapa yang menginfakkan dua jenis harta di jalan Allah, jadi terutama dalam jihad, berinfak kuda untuk berperang, persenjataan, ya, dan yang lainnya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari salah satu pintu, ya, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Allah, ada baik, ya, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Sedekah ini amal kebaikan yang luar biasa. Nah, jika orang yang bersedekah ini tadi berinfak di jalan Allah ini, faman kana min ahli shalah, dia sholatnya dominan. Selain sholat 5 waktu, sholat sunnahnya rajin, ya, qobliyah, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, witir dan sebagainya, ya, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi ada yang namanya pintu sholat, babus sholat di sini dalam hadisnya. Jadi dia akan dipanggil dari pintu sholat seperti itu. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa yang dominan dalam kehidupannya berjihad, ya, berperang di jalan Allah, senantiasa berada di medan pertempuran melawan orang-orang kufar, maka dia akan dipanggil dari babul jihad, dari pintu jihad, ya. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang dominan dalam kehidupannya suka berpuasa, membiasakan diri berpuasa, puasa yang wajib pun demikian puasa yang sunnah, maka dia akan dipanggil dari babur rayyan, pintu ar-rayyan, ya, yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang dominan dalam kehidupannya suka membiasakan apa? Puasa. Wa man kana min ahli shadaqah, kalau dominannya dermawan, suka bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Seperti nah, ini di antara nama-nama pintu surga, ya. Ada pintu jihad, pintu sholat, pintu ar-rayyan, ini pintu orang-orang berpuasa, dan juga pintu sedekah, ya. Ini disebutkan di dalam hadis yang riwayat Bukhari seperti itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ya, demi bapak dan ibuku sebagai tebusan untukmu, adakah seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Ya, kenapa? Karena mungkin ada seseorang yang kepribadiannya semuanya dilakukan. Dia rajin sholat, rajin sedekah, jihad, senantiasa berada di medan pertempuran, dan juga apa tadi? Banyak sekali. Ya, misalkan amalan-amalan sesuai dengan pintu tersebut. Apakah mungkin ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Ada, ya. Kata Nabi SAW, ada, dan aku berharap engkau adalah termasuk di antara mereka. Ya, kata beliau, na'am wa arju an takuna minhum. Benar, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau semuanya mengerjakan. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli jihad, ya, ahli sedekah. Maka beliau, kata Nabi SAW, diharapkan kelak, ya, akan dipanggil dari semua pintu tersebut, sehingga dia bisa memilih mau masuk ke pintu mana, ya, yang dia kehendaki, seperti ini. Baiklah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya tentang wadah atau tempat makan dan minum penduduk surga, karena mereka pun akan makan dan minum, ya, dan makan dan minum ini sebagai suatu kesenangan, suatu kenikmatan, ya. Jadi bukan sesuatu yang untuk melanggengkan hidupnya, bukan untuk supaya tidak mati, ya, tidak seperti di dunia. Kalau kita tidak makan 3 hari saja, katanya ini akan menyebabkan kematian. Tapi di surga semuanya kekal selamanya. Tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan lelah, ya, tidak akan merasakan penderitaan, tidak ada. Semuanya kenikmatan, semuanya keabadian. Sehingga makanan dan minuman pun ini hanya untuk kesenangan. Dan makanan dan minuman tersebut yang dimakan ini tidak menjadi kotoran, tapi semuanya akan menjadi keringat, ya, keringat
Yang keringat tersebut dikatakan dalam hadis semuanya mengucapkan tasbih, berzikir kepada Allah. Setiap keringat itu, subhanallah ya. Nah, apa wadah mereka? Dikatakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim bi sihabin dhahabi wa aqwa. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, atau kita katakan gelas-gelas, ya. Dan ini gelas-gelas ini bukan merek kayak di dunia, ya. Kalau gelas di dunia merek apa yang terkenal? Lion Star, ya, atau apa mereknya misalkan. Nah, di surga gelasnya gelas abadi, ya, artinya gelasnya merek surga, merek jannah, ya, gelas yang akan menjadi kebanggaan penduduk surga. Pun demikian piring-piringnya, piring-piring yang menjadi kebanggaan penduduk surga, semuanya terbuat dari emas. Oleh karena disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang di dunia, ya, laki-laki yang memakai perhiasan emas, makan dan minum dengan bejana dari emas, maka kelak di akhirat dia akan dicegah, ya, dari perhiasan emas tersebut yang akan dipakai oleh manusia. Jadi orang-orang yang di dunia memaksakan diri, misalnya seorang muslim, ya, seorang mukmin, tapi dia bermaksiat, makan pakai piring emas, minum pakai gelas emas, memakai perhiasan emas, laki-laki dalam, ya, kelak akan dicegah oleh Allah untuk memakai perhiasan tersebut di akhir. Jadi kalaupun dia masuk surga, Allah cegah dia memakai hal-hal tersebut. Kenapa? Di dunia dia bermaksiat, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya dalam hal itu, dalam larangan memakai emas bagi laki-laki. Jadi laki-laki tidak boleh memakai emas, ya, seperti itu. Jadi piring dan gelas mereka semuanya terbuat dari emas, ya. Dan juga dikatakan di dalam hadis yang lain, di dalam ayat yang lain, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwab kanat qawarir, ya, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwab kanat qawarir. Diedarkan kepada mereka bejana dari perak. Oh, ini menandakan bahwa selain emas juga ada terbuat dari perak, dan juga ada yang terbuat dari kaca. Dikatakan, ya, wa akwabin kanat qawarir. Ada gelas-gelas selain dari emas juga terbuat dari apa? Kaca. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah keistimewaan untuk para penduduk surga, ya. Semuanya adalah keindahan, semuanya adalah kenikmatan. Hatta apa yang mereka pakai pun ini sesuatu yang menyedapkan pandangan mata mereka. Baik. Kemudian adapun tanahnya, tanah di surga tidak seperti tanah yang ada sekarang, ya, yang kadang kalau kena air misalkan menjadi berlumpur, ya, tidak enak untuk dipandang. Nah, tanah di surga semuanya terbuat dari minyak kasturi, artinya berbau minyak kasturi. Di setiap tanahnya ini adalah tanah yang terbuat dari minyak kasturi. Bahkan ada kubah, ya, di surga ini terbuat dari mutiara. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Summa udkhiltu al-jannah. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, diperlihatkan salah satu di antara kenikmatan surga. Wa idza fiha jabalul lu'lu wa idza qurabuha al-mis. Ya, maka di dalamnya ada sebuah kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Artinya harum, ya, tanahnya ini sangat harum juga, ya, seperti harum semerbak minyak kasturi. Jadi kita sepakat, ya, bahwa minyak kasturi ini adalah minyak yang sangat harum, sangat luar biasa harum. Nah, di surga semua tanahnya ini berbau minyak kasturi. Adapun makanan dalam surga ini segala sesuatu, segala hal yang diinginkan oleh mereka, apapun, ya, apapun yang diinginkan oleh mereka Allah berikan. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga terdapat segala yang diinginkan oleh apapun yang diinginkan, ya. Misalkan kita di dunia ini sering melihat buah-buahan yang
Masya Allah, nikmat kayaknya, belum sempat atau tidak mampu membelinya. Seperti misalkan kadang ada buah durian montong, berapa durian montong? Ada yang 250.000, ada yang 400.000, dan ini kadang di dunia belum merasakan. Di akhirat, ketika kita dalam hati kita ingin durian montong, Allah langsung apa? Berikan. Jadi kalau kita katakan pohonnya ini bang, langsung mondoyon itu apa? Langsung turun ke bawah, langsung terbuka sendiri, dan dia bisa mencicipi durian tersebut dengan rasa yang tentu jauh ya, berlipat-lipat dibanding apa? Buah yang ada di anggur, apel, apapun ya yang kita inginkan, Allah berikan semua. Allah berikan semuanya ya. Makanan-makanan apapun, misalkan kalau saya misalnya orang Sunda pengen makanan Sunda, Allah berikan ya. Orang Jawa pengen makanan Jawa, semua apa yang terbetik dalam hati ini, makanan apapun ya, Allah berikan semuanya subhanallah. Dan bahkan disebutkan di dalam keterangan berdasarkan hadis ya, bahwa ketika burung terbang, lalu si penduduk surga ingin daging burung tersebut, maka burung tersebut datang kepadanya. Lalu apa? Berubah menjadi makanan yang diinginkannya. Misalkan pengen burung bakar, ya, jadi burung bakar. Pengen, kalau di kita kan ada gorengnya, burung gorengnya jadi. Nah, apapun yang kita inginkan dari burung tersebut berubah, ya, sesuai dengan kehendak atau keinginan hati kita. Lalu setelah kita makan, tulang belulangnya, ya, setelah kita makan, ini akan menyatu kembali dan menjadi burung lagi dan terbang lagi. Seperti itu. Bisa lihat ya di hadis. Coba dibuka-buka. Dan ini satu keterangan di dalam hadis yang jelas yang menandakan bahwa nikmat di surga ini sungguh luar biasa. Dan ada makanan-makanan lain yang khusus, yang istimewa yang Allah berikan kepada penduduk surga. Intinya, apapun makanan, apapun minuman, apapun buah-buahan yang kita inginkan, semuanya diberikan. Disebutkan dalam surat Al-Waqiah, yang salah satunya tadi menyinggung tentang burung tadi, ya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmil thayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ini disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 20-21. Ini daging burung. Jadi burungnya terbang, diinginkan, dia datang, berubah sesuai dengan yang diinginkan, mau goreng, mau bakar, mau apa. Setelah tulang belulangnya disatukan lagi, dia berubah menjadi burung lagi dan terbang kembali. Seperti itu, ya. Jadi makanan dan minuman penduduk surga ini, apapun yang diinginkan, ya, akan terlaksana, ya, karena semuanya adalah kenikmatan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, kenikmatan terbesar penduduk surga, yang dibanding kenikmatan-kenikmatan yang ada, merasakan makanan yang lezat, buah-buahan yang lezat yang diinginkannya, ada puncak kenikmatan penduduk surga. Apa puncaknya? Yaitu melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah disebutkan dalam ayat, ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada saat itu berseri-seri, mereka melihat wajah Allah. Tapi kita tidak boleh membayangkan wajah Allah seperti apa. Ada disebutkan, ya, hanya disebutkan secara umum saja. Jadi kelak penduduk surga akan disingkap, ya, disingkapkan antara tabir mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka tadi, sehingga setelah melihat wajah Allah, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Seperti ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim juga, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, idza dakhala ahlul jannah al-jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Jika penduduk surga telah masuk surga, Allah berfirman, apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian?
tentu penduduk surga akan merasakan apa? Ini nikmat begitu luar biasa, sepertinya tidak perlu yang lain kalau kita menginginnya melihat berbagai nikmat yang ada. Fayaqulun, mereka berkata, alam tubayyin wujuhana, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami menjadi putih? Jadi kelak penduduk surga wajah mereka akan putih, ya, putih bersih. Nah, bagaimana dengan orang-orang Afrika juga masuk surga? Betul nggak, Pak? Ada seperti itu, ada pertanyaannya. Bagaimana dengan orang-orang Afrika yang masuk surga, orang-orang Papua yang masuk surga, ya? Karena Papua kan identik seperti itu. Nah, tetap Allah jadikan mereka berwajah putih. Jadi semuanya akan disamaratakan. Tidak ada yang namanya diskriminasi, ya. Semuanya sama, putih berseri. Bahkan disebutkan dalam hadis, wajah mereka seperti wajah Adam alaihissalam. Jadi semuanya sama-sama ganteng dan bisa membedakan. Allah mampu menjadikan manusia membedakan mana si fulan, mana si fulan, meskipun wajahnya seperti wajah Nabi Adam alaihissalam. Karena wajah Nabi Adam adalah wajah paling tambang. Kita pernah mendengar Nabi pertama siapa, Pak? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ternyata Nabi Yusuf ini memiliki ketambahan setengah manusia. Jadi 50% manusia ini diambil ketampanannya oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Setengahnya lagi dibagi-bagikan kepada bapak-bapak dari saya. Jadi ketambahan masing-masing 0,000 sekian persen, ya, dibagi-bagi. Nah, yang 100% siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf setengah, Nabi Adam apa? 100% ketambahan. Karena langsung diciptakan oleh Allah di langit, ya. Maka pasti ketampanannya ini luar biasa, tidak tertandingi. Maka pantas penduduk surga kalau ketampanan mereka seperti ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Dan juga usianya seperti usia Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit, yaitu sekitar 33 tahunan. Ya. Dan ini apa? Artinya tidak akan bertambah, apalagi berkurang. Tidak akan pernah bertambah. Jadi penduduk surga 33 tahun abadi selamanya. Tidak akan pernah bertambah. Tidak akan menua, tidak akan sakit, tidak akan, semuanya abadi. Sehat, senang, ya, tidak sakit, tidak merasakan lelah. Kalau di dunia kan lelah, betul nggak? Ngaji aja lelah, betul? Ngaji aja lelah, duduk, lelah, ngantuk. Di sana kan semuanya kesemangatan, ya, semuanya sehat, semuanya muda, dan seterusnya. Baik, ya seperti itu. Penduduk surga dijadikan wajah mereka putih berseri. Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari siksa neraka? Jadi nikmat apa lagi yang kami harapkan selain ini? Ya. Jadi tubuh kami sudah engkau ciptakan sempurna. Engkau masukkan kami ke dalam surga, jauhkan kami dari siksa neraka. Nikmat apa lagi yang kami harapkan? Ini sudah puncak nikmat ini. Lalu apa? Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fayakshiful hijab. Lalu Allah membukakan pembatas hijab antara dirinya dengan penduduk surga. Fama uqtu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada satupun anugerah yang telah diberikan Allah kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada anugerah bisa memandang Rabb mereka. Ini puncak kenikmatan di surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini jelas hadis sahih. Sekali lagi, melihat Allah kelak di surga, ini akan terjadi bagi penduduk surga. Ini puncak kenikmatan yang menjadikan mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga.
Nah, kaum muslimin rahimahumullah, nah inilah di antara apa namanya hal-hal yang bisa kita gambarkan tentang apa keadaan surga. Yang mudah-mudahan ini memotivasi kita agar kita semangat ya dalam melaksanakan amal soleh, amal kebaikan, ya ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, hendaknya terus semangat karena dunia ini adalah tempat untuk berlelah-lelah, tempat untuk mencari bekal yang baru agar kita pantas untuk memasuki surga Allah. Hendaknya kita senantiasa mentauhidkan Allah, menjaga sholat 5 waktu kita, ya, puasa, zakatnya, menuntut ilmunya, beramar ma'ruf nahi munkar, berlahlah intinya. Jangan merasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan, ya, karena surga itu terlalu mahal, ya, dibanding dengan ibadah yang kita lakukan yang tidak seberapa. Yang mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam ibadah, Allah ridho, ya, Allah memasukkan kita ke dalam surganya, ya, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar apa yang telah dibahas tadi, silakan. Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selain yang tadi disebutkan ini maka cara kebijakan dengan dunia, apakah tidak ada kegiatan di mananya? Nah, di Indonesia semuanya semua berkumpul di sini dan kemudian setidak-tidak apakah ada yang kemungkinan tidak tingkat. Nah, yang juga pindah-pindah dari kecelakaan ke juga baik. Jazakallah khairan. Nah, disebutkan dalam ayat dan hadis juga banyak ya tentang apa saja kegiatan penduduk surga. Kegiatannya selain mereka berkata yang baik, ya, kemudian berzikir kepada Allah, bertasbih secara umum, mereka juga berkumpul sama. Dia berkumpul dengan keluarganya, bahkan berkumpul dengan kawan-kawannya yang dulu sama-sama ngaji, sama-sama ibadah, kumpul. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di hari Jumat, ya, ada sebuah keterangan dalam hadis, di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengadakan pasar. Sudah, coba dibukain lagi. Mengadakan pasar untuk penduduk surga, menyediakan berbagai makanan, minuman, dan hal-hal yang mereka inginkan, dan mereka mengambilnya dengan sukacita, ya, hanya untuk kenikmatan. Jadi hari Jumat penduduk surga ada kegiatan yang berada di pasar bersama orang-orang yang sama-sama masuk surga seperti itu. Jadi mereka merasakan apa? Kenikmatan, sama bercengkrama. Cuma di sana di surga sudah dihilangkan sifat-sifat buruk. Nggak ada yang namanya hasad, nggak ada yang namanya marah, nggak ada yang namanya dendam, nggak ada yang namanya benci dan sebagainya. Semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah persaudaraan, yang ada adalah kebaikan, ya, yang ada adalah yang bersukacita, ya, semuanya. Dan semuanya ridho dengan tingkatan yang ada. Jadi kita katakan dengan diberikan surga saja, misalkan tingkatan yang paling bawah, dia merasakan nikmatnya luar biasa, sehingga tidak berharap ingin ada ke tingkat yang lain. Nikmat yang ada saja sungguh luar biasa, ya. Jadi nggak ada bayangan mau ke tingkat yang lain misalkan. Tidak, nikmat yang ada sungguh luar biasa. Mereka diberikan apa? Bidadari, ya, minimal masing-masing 2 bidadari. Jadi masing-masing 2 bidadari yang akan senantiasa menemaninya, senantiasa menghiburnya, senantiasa muda senantiasa perawat selamanya, ya, cantik selamanya. Bahkan semakin hari disebutkan dalam hadis semakin cantik, ya, semakin cantik. Suaminya ketika habis pulang dari bertemu dengan kawan-kawannya, pulang ke istana, semakin ganteng. Seperti itu. Jadi kegiatan di sana ya seperti itu, bertasbih, berkawan, ya, berkumpul. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat mereka bertelekan apa? Dipan-dipan sambil ngobrol di atas dipan-dipan.
di atas apa namanya semacam tempat yang tinggi, gitu. Ngobrol kebaikan. Bahkan disebutkan di dalam hadisnya, sebagian mereka mengobrol tentang teman-temannya. Di mana si Fulan yang dulu bersama-sama dengan kita ketika di dunia sama-sama ngaji, kok nggak ada di surga? Kemana? Lalu ditanyakanlah kepada Allah, dan Allah menyuruh mereka untuk menengok ke neraka. Coba lihat, adakah kawanmu di neraka? Lalu ketika dilihat, ada ternyata kawan sedang di neraka. Padahal dulu sama-sama ngaji, atau karena mungkin ada dosa yang dia lakukan yang kita tidak ketahui, yang menyebabkan dia masuk neraka, akhirnya masuk neraka. Maka Allah memerintahkan agar ya kawan-kawan yang masuk surga ini memberi syafaat, artinya menarik kawannya itu ke dalam surga. Ya karena tahu ini dulu di dunia sama-sama ngaji, kok masuk neraka? Ya, maka suruh ditarik dan dia dicuci dan masuk ke dalam surga seperti ini. Jadi kawan yang soleh ini bisa memberikan syafaat, kepada kawan-kawannya yang naudzubillah ya, nanti masuk ke dalam neraka misalnya. Disuruh untuk dimasukkan ke dalam surga dengan masih kawan yang soleh. Nah, pertanyaannya tadi ya, jadi nggak ada terbetik karena kenikmatan yang diberikan Allah ini di surga ini tingkatan bawah luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Hanya di dunia saja kita bisa menjadikan tingkatan kita di mana, tergantung amal soleh yang kita lakukan. Adapun penduduk neraka bisa masuki surga, bisa. Salah satunya ya tadi dengan kawan yang soleh, ya, atau dengan syafaat lain seperti syafaat puasa, syafaat Al-Quran, dan juga syafaat dari Nabi Muhammad SAW, syafaat uzma, ya, syafaat yang agung kepada umatnya untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, ketika kita katakan dosanya ini bukan dosa yang dahsyat luar biasa, bukan dosa besar, dosa-dosa kecil atau masuk ke dalam surga. Ya, adapun dosa-dosa yang Allah kehendaki untuk disiksa dulu di neraka, seperti dosa durhaka kepada orang tua atau dosa yang lain yang dianggap dosa besar yang paling besar misalnya, ya, selain syirik, maka ini dicuci dulu jika Allah menghendaki. Tapi jika Allah menghendaki bisa langsung ke dalam surga. Ini tergantung rahmat dari Allah, tergantung kasih sayang Allah. Yang jelas untuk memasuki surga kita harus bertakwa, berusaha ya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dengan hal itu ya insya Allah ini modal besar agar Allah masukkan kita ke dalam surga seperti itu ya. Jadi demikian. Nah, ada lagi. Paham insyaallah ya? Paham? Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan memotivasi kita agar terus semangat dalam melaksanakan amal soleh, amal kebaikan, yang mudah-mudahan ini wasilah Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.